Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Life doesn't always make sense. We face challenges, unanswered questions, and moments where the road ahead is unclear. Yet the Bible calls us to something deeper,
walking by faith. 2 Corinthians 5:7 reminds us, "For we walk by faith, not by sight." Faith means trusting God's promises even when we can't see the outcome. It's choosing to believe the truths of His Word, even when our feelings or circumstances challenge us. Hebrews 11 tells us of men and women who lived by faith. Abraham, Moses, Sarah, ordinary people who trusted an extraordinary God. Their steps of faith shaped history, not because they had all the answers, but because they trusted the one who did. Walking by faith isn't about knowing every detail of the journey. It's about knowing the one who walks with us. When we lean on Him, our steps may be uncertain, but our foundation is unshakable. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Apa kabarnya? Luar biasa. Yuk mari kami undang semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersama-sama kita berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini setiap kami boleh hadir di tengah-tengah ibadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tuntunan Roh Kudus akan senantiasa beserta di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Diberkati dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Dipenuhi oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan semakin kuat. Indonesia akan semakin tangguh. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan mata pencarian penduduknya. Dan kami percaya Indonesia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Senantiasa diberikan hikmat dan tuntun yang daripada Tuhan. Untuk memutuskan segala sesuatu berhubungan dengan kebijakan negara ini Tuhan. Karena kami percaya Indonesia akan semakin kuat. Indonesia akan menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Gembala Sidang kami, Pak Niko, dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar pengurapan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan senantiasa dinyatakan atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai kedua hamba-Mu ini Tuhan untuk memimpin jemaat-Mu Tuhan, untuk memimpin tubuh Kristus kepada destiny Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu beserta keluarga besar
aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga membawa generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa. Dibangkitkan Tuhan atas Indonesia. Dan kami wadah CK7 juga menjadi bagian dari kebangkitan besar itu Tuhan. Engkau memakai generasi Yeremia ini Tuhan, untuk penuaian jiwa di akhir zaman, hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama yang belum bangkit berdiri, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. We love one truth, we crown one name, we bow to one King, we follow one way, one faith, one gospel, one cross, one grave, one resurrection, we share by grace. So we say, no one like our God, only one we need, holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. No one like our God, only one we need, holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. Hallelujah, let the church sing. Hallelujah, from cathedrals to forgotten towns, behind stained glass and underground. On fire we're charging, Pentecost till now, lighting up the darkness, and we won't burn out. Everybody say, no one like our God, only one we need, holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. No one like our God, only one we need, holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. Sama-sama. Hallelujah, let the church sing. Hallelujah. Let the redeemed, let the redeemed, let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed, let the redeemed, let the redeemed of the Lord say so. If you've been washed by the blood, filled with the Spirit, make no sound like the forgiven. Let the redeemed, let the redeemed, let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed, let the redeemed, let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed, let the redeemed, let the redeemed of the Lord say so. If you've been washed by the blood, filled with the Spirit, and no sound like the forgiven. Let the redeemed, let the redeemed, let the redeemed. Sama-sama sekali lagi nyatakan. Let the redeemed, let the redeemed, let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed, let the redeemed, let the redeemed of the Lord say so. If you've been washed by the blood, filled with the Spirit, ain't no sound like the forgiven. Let the redeemed, let the redeemed, let the redeemed. Sama-sama katakan no one. No one like our God, only one we need, holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. No one like our God, only one we need, holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. No one like our God, only one we need, holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. No one like our God, only one we need, holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. Sama-sama nyatakan. Hallelujah, let the church sing. Hallelujah, let the church sing. Hallelujah, let the church sing. Hallelujah. Sama-sama sorangan haleluya. Yang siap bersorak bagi Tuhan, tepuk tangan yuk. Yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Come on.
bersorak-sorai, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya padamu, amin. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Are you ready? Give it energy. Go, go, go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari siap sama-sama yang bersorak. Katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, amin. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Come on, tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Hey, 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 hey. Sebab ada Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Come on, shout, katakan. Para pa 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 pa. Katakan. Para pa 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 pa. Say. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Oh oh. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Oh oh oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Hey, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan, Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Apapun yang hari ini sedang kami nanti, Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini, Tuhan. Biar iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap iman kami hari ini. Kami mau nyanyikan kebesaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami mau nyatakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Sebab seluruh hidup kami, mari bersama-sama dengan imanmu nyatakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bersama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Kau sanggup Tuhan Yesus menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami tidak takut sebab Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Hirakamayasya, mari sama-sama katakan dulu dengan iman, katakan. Ku tak takut, sebab aku milikmu, takkan gentar, sebab Engkau beserta. Ku tak takut, sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa, kami katakan dengan iman kami Tuhan. Ku tak takut, sebab aku milikmu, takkan gentar, sebab Engkau beserta. Ku tak takut, kami punya Tuhan yang setia Tuhan. Sebab Engkau setia, takkan gentar, kuasa-Mu sempurna. Ku tak takut. Ini perkataan iman kami Tuhan. Apapun di depan sana, kami katakan sama Tuhan. Ku tak takut, sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa-Mu, kami tidak takut. Ku tak takut. Amin. Sebab aku milikmu, takkan gentar. Dengar setiap kami Tuhan. Kami declare, ku tak takut, sebab Engkau setia, takkan gentar, kuasa-Mu sempurna. Amin, amin. Yang percaya sama-sama katakan, aku percaya, aku percaya, ku berseru Kau pun mendengar, ku berseru. Katakan amin, amin. Kami percaya, aku Tuhan di setiap kami Tuhan. Walau kami belum melihat, walau kami belum merasakan, kami deklarasikan Tuhan. Makasih Tuhan. Ku berseru, Kau pun mendengar, ku berseru. Katakan amin. Katakan kami percaya, katakan. Aku percaya. Amin. Aku percaya. Tuhan ini mau berseru sama Tuhan hari ini. Ku berseru, Kau pun mendengar, ku berserah. Mari sekali lagi saudara, yuk katakan dengan iman pada Tuhan. Aku Percaya. Tuhan dengar hari ini saudara. Tuhan dengar hari ini saudara. Percaya, ku berseru, Kau pun mendengar, ku berserah. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Ku berseru, Kau pun mendengar, ku berserah. Shalom, saudara, Bapak Ibu dimanapun Anda berada sekarang. Apa kabarnya semua? Terima kasih kepada CK7 yang mengundang saya kembali untuk mengisi firman Tuhan pada saat ini.
Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Saya berdoa biar jasmani kita, rohani, dan juga jiwani kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya akan bicara mengenai hal kekhawatiran. Satu hal yang senantiasa digumulkan oleh kita semua, manusia, saudara. Karena kita cuma manusia dan kita itu bukan Tuhan. Saya berikan judul khotbah hari ini adalah jangan takut, percaya saja. Ya, kalau saudara boleh ikutin dimanapun saudara berada, 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Nah saudara, satu hal yang paling pasti ada di muka dunia atau di muka bumi, itu namanya perubahan. Perubahan adalah satu konstanta yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita semua. Kalau kita flashback sedikit saudara, kita mana tahu bahwa kita akan menghadapi COVID. Perubahan begitu cepat terjadi. Orang-orang yang tadi tidak mengenal yang namanya Zoom, harus belajar Zoom dan harus menghabiskan berjam-jam, harus berubah. Mereka harus adaptasi. Mereka harus adjust diri mereka terhadap perubahan. Terisolasi, ya harus menggunakan masker, berbagai macam peraturan harus ditaati, mengalami perubahan baik itu eksternal maupun di dalam internal kita. Ya, kemudian tiba-tiba pandemi menjadi endemi, saudara. Beberapa yang sudah bekerja menjual barang-barang, misalkan masker, apa semua segala macam, mengalami penurunan kembali. Perubahan terjadi kembali. Kalau di bidang lain, saudara, di teknologi contohnya. Dengan masuknya teknologi AI, begitu banyak orang yang merasa terancam dan memang ada yang sudah ter-PHK karena ada perubahan teknologi tersebut. Ya, pekerjaan manusia diambil sedikit demi sedikit sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan, saudara. Kemudian terjadi di Indonesia PHK demi PHK, Winter tech, saudara namanya. Kita tidak pernah menyangka hal itu pun bisa terjadi. Kemudian beberapa saat yang lalu juga masuk rombongan mobil listrik. Kalau saudara lihat, sekarang di Indonesia berbagai macam mobil listrik itu ada. Ya, mulai mungkin terancam. Saya pernah berpikir, wah kalau sekarang ganti mobil, mendingan mobil listrik ya. Karena takut tahun-tahun ke depan mobil listrik lah yang dicari dan bukan mobil bensin lagi. Saya pun mengalami kekhawatiran. Ya, padahal kekhawatirannya harusnya tidak ada gunanya, saudara. Wah, saya pikir nanti mobil saya jangan-jangan harganya udah nggak ada lagi. Apa mendingan sekarang ganti mobil listrik atau nanti atau bagaimana ya, saudara. Dan juga nggak bisa dipungkiri beberapa saat yang lalu di bulan Agustus, tiba-tiba setelah merayakan kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba kita dilanda dengan satu perubahan yang sangat luar biasa. Terjadi demo di mana-mana, saudara. Perubahan begitu drastis dari satu titik ke titik yang lain. Nah, saudara, belum lagi peran sosial media yang pengen membungkus semua ini, mendramatiskan semua ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran daripada kita. Karena adanya perubahan-perubahan ini yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita namanya manusia, kita tidak bisa memprediksi, saudara. Sehingga kita kaget. Beberapa dari kita gagal untuk adjust. Adjust adalah perubahan kecil yang harus dilakukan di dalam diri kita menghadapi perubahan. Kadang-kadang kita nggak bisa hanya adjust, tapi harus satu level di atasnya, namanya adaptasi. Perubahan yang besar, yang adjusting di dalam adaptasi membutuhkan proses yang lebih panjang daripada adaptasi. Nah, kadang kita gagal untuk adjust, kita gagal untuk adaptasi. Menghadapi sebuah perubahan, muncullah yang namanya kekhawatiran. Keinginan kita untuk terus baik, gak ada salahnya. Keinginan kita terus untuk mengontrol segala sesuatu. Dalam tanda kutip, kita mau seolah-olah menjadi Tuhan. Kita pengen tahu apa yang akan terjadi. Kita pengen menjaga apa yang sudah ada. Ya, namun kita manusia, tangan kita terbatas. Karena kita mau mengontrol segala sesuatu seperti Tuhan, sehingga itu membuat kita menjadi khawatir. Nah, saya tampilkan sebuah statistik di sini. Ini ada berbagai studi yang terjadi, saudara, yang dekat-dekat ini. Ada studi dari Lafreniere and Newman pada tahun 2020.
Kemudian studi dilakukan di Penn State, ya, reportnya namanya Psychology Today Report. Kemudian dari Cornell atau Happy Broadcast pada tahun 2024, dan kemudian dari sebuah pakar stres atau depresi yang namanya Don Joseph membuat satu studi yang dinamakan The End of Stress. Mereka mengumpulkan orang-orang yang khawatir, stres, dan mereka mempelajari behaviornya, dan mereka meneliti bahwa apa yang mereka khawatirkan 85 sampai 97% itu tidak pernah terjadi. Ya, saya ambil angka yang 85 aja ya saudara. Kalau 97% rasanya terlalu besar saudara. Ya, saya ambil 85% lah ya, tidak pernah terjadi. 15% itu terjadi. Namun lebih dari 70% orang yang mengalaminya. Jadi katakanlah kalau 15% itu adalah 10 orang saudara. 10 orang yang mengalami kekhawatiran benar-benar terjadi apa yang mereka overthinking saudara. Namun 7 daripada 10 yaitu 70% yang mengalaminya justru bisa melewatinya dengan sangat baik. Tidak dibayangkan bahwa mereka bisa melewati situasi tersebut, malah memberikan pelajaran kehidupan yang berharga. Dari statistik yang saya bilang barusan saudara, secara hitung-hitungan bisa diketahui bahwa 8 atau 9 dari 10 kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Dan kekhawatiran hanyalah sesuatu yang menteror dan menghukum kita secara berlebihan. Kekhawatiran itu menawarkan sesuatu kepada kehidupan kita, kepada pikiran kita. Dia menawarkan teror, dia menawarkan hal-hal negatif yang sebenarnya 90% atau 80% itu tidak pernah terjadi. Walaupun terjadi saudara, pasti kita bisa melewatinya dengan baik. Saya mau saudara bayangkan apa jadinya kehidupan kita kalau kita terus khawatir saudara. Khawatir menteror kita, membuat kita lumpuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya kita bisa menikmati berkat saudara. Umpamanya saudara suka makan. Di depan saudara ada nasi campur yang enak saudara. Tapi karena saudara kita stres, kita nggak manage emosi kita. Sehingga makanan yang enak pun menjadi tidak enak. Seharusnya kita sedang quality time sama keluarga. Umpama saudara sedang pergi jalan-jalan ke luar negeri atau pergi ke Bali lah saudara. Lalu muncul permasalahan di kantor, walaupun saudara sedang cuti. Nah kadang-kadang dia menawarkan sesuatu, wah nanti kalau saya nggak langsung begini, nanti begini. Nanti kalau saya nggak langsung ini, nanti begini, begitu. Nanti bagaimana, segala macam. Harusnya saudara sedang menikmati waktu sama keluarga, saudara tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan. Ya, teman saya ada yang overthinking. Dia bilang ke saya bahwa, bro masalah saya itu overthinking. Mikir terus. Saya bilang, ya ditidurin aja. Dia bilang gak bisa. Tahu gak dia ngomong apa saudara yang sangat menyedihkan? Dia bilang, pikiran saya udah terbiasa berpikir terus. Jadi saudara, dia setiap hari tidur 3-4 jam. Setiap hari, sudah bertahun-tahun. Saya bilang sama dia, gak mungkin dong. Orang kalau tidur 3 jam, 4 jam sehari, mau numpuk 1, 2, 3 hari, pasti di hari yang selanjutnya teler berat. Dia bilang enggak. Badan dia sudah terbiasa. Dia pergi ke dokter pakar saudara. Dan dokter pakar sudah bilang badannya sudah berantakan body clock-nya. Ya, jam tubuhnya sudah berantakan total. Sehingga tubuhnya sudah terbiasa beraktivitas dengan hanya cukup tidur 3-4 jam. Setiap jam 3 pagi dia bangun saudara. Karena pikiran sudah berjalan. Dia harus pergi lari pagi atau dia pergi nge-gym saudara jam 3 jam 4 pagi. Demi menghilangkan overthinkingnya tersebut. Bayangkan saudara, itu yang ekstrim. Namun yang kecil pun bisa menjadi seperti itu. Dan bukan cuma masalah di situ. Tapi riset membuktikan bahwa kekhawatiran yang berlebihan itu bisa menimbulkan menyusutnya massa otak. Rentan terhadap penyakit jantung, rentan terhadap penyakit kanker. Mengalami penuaan dini. Ya nggak ada yang mau tua sebelum waktunya kan saudara.
mengalami disfungsi keluarga, depression. Dan lebih mudah orang-orang tua yang sering khawatir lebih cepat atau mudah mengalami demensia atau Alzheimer. Pesan Tuhan pada hari ini adalah seperti ini, saudara. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang pandai mengelola yang namanya kekhawatiran. Masa iya kita mau diteror sama sesuatu yang sebenarnya tidak ada sekarang dan belum tentu terjadi. Apabila saudara sedang memikirkan sesuatu, coba pikirkan apa yang saudara pikirkan. Jangan-jangan itu sesuatu yang saudara tarik dari masa depan ke masa sekarang. Sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Sesuatu yang mungkin terjadi, tapi mungkin atau pasti saya bilang Tuhan bantu saat itu terjadi. Atau mungkin saudara pikirin sesuatu yang akan menimpa saudara, tapi saudara lupa memikirkan faktor adanya Tuhan dalam kehidupanmu. Siapa tahu itu nggak jadi terjadi, saudara. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Amin, saudara. Ya, jadi sekali lagi katakan kepada dirimu sendiri, jangan takut, percaya saja. Ini adalah satu kata Yesus yang Yesus keluarkan kepada seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Mari kita baca firman Tuhan dari Markus 5. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah. Ya, dia gembalanya gereja pada saat itu. Dia mempunyai suatu kekhawatiran karena anaknya sedang mengalami penyakit, ya, dan anaknya itu sudah hampir mati, saudara. Bayangkan perasaannya, saudara. Anakmu, kalau saudara sudah punya anak, anakmu sekarat, hampir mati. Sedangkan bapaknya harus pergi keluar cari pertolongan, saudara, jauh daripada rumah. Bayangkan perasaannya, bagaimana khawatirnya seorang bapak, ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi ayat 21 dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, saudara. Yesus dikerumuni dengan banyak orang. Datanglah seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Dia bilang, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Saya yakin Yesus melihat kekhawatirannya dan Yesus memvalidasi perasaannya, memvalidasi kekhawatirannya, sesuatu yang lumrah. Tetapi Yesus juga mau ikut menolong, saudara, walaupun dia dikelilingi orang banyak. Saya yakin mungkin sudah ada acara, saudara. Namun Yesus peduli dengan orang itu, begitu juga Yesus peduli dengan kita semua. Yesus pergi dengan orang itu. Orang-orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ini kita nggak usah baca, saudara. Namun juga ada seorang perempuan di tengah perjalanan ke rumah Yairus. Ada seorang perempuan yang juga sudah sakit selama 12 tahun. Mengalami pendarahan 12 tahun, saudara. Saya yakin 12 tahun, saudara, sudah menghabiskan begitu banyak yang dia miliki untuk pergi ke dokter. Ya, kekhawatiran pasti ada. Sampai kapan semua ini harus terjadi? Sampai kapan saya bisa bertahan? Apa nanti jangan-jangan saya udah gak ada uang, ya udah mati aja begitu, saudara. Dia juga khawatir, saudara. Namun dia bilang, kalau aja aku sentuh jubahnya Yesus, aku sembuh. Dan Yesus waktu lagi jalan, dia sentuh jubahnya, saudara. Dan Yesus berhenti dan Yesus bilang, ada energi yang keluar daripadaku. Siapakah itu? Ternyata perempuan itu. Ya, itu ceritanya. Kita tahu pada akhirnya perempuan itu sembuh. Nah, perhatikan, balik lagi kepada Yairus. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara sama perempuan ini, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi menyusah-nyusahkan guru? Ya, jadi orang dari keluarganya Yairus datang dan bilang, sudah telat Yairus. Lama-lama sih. Udah tahu anaknya begini. Udah tahu kritis. Udah apa gunanya lagi mau ganggu-gangguin guru kita Yesus, katanya. Harapan sudah terlambat. Udahlah, udah gak ada yang bisa dilakukan lagi.
Perhatikan ayat 36, saudara. Apa yang dikatakan Yesus kepada Yairus. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Perhatikan. Perkataan satu orang dari satu orang keluarga tiba-tiba menjadi perkataan banyak orang. Karena saya yakin di situ banyak orang, saudara. Banyak orang-orang yang berkomentar, ya udah telat deh. Udah terlambat. Lama-lama sih. Ngapain sih ngurusin perempuan ini dulu? Itu kan lebih darurat. Begitu banyak suara yang terjadi di kejadian tersebut, di jalanan tersebut. Yairus yang kekhawatirannya mulai berkurang karena Yesus mau pergi sama dia. Namun karena hal ini saya percaya kekhawatirannya mulai bertambah-tambah lagi. Mulai khawatir lagi. Saudara, ini adalah satu kejadian yang kadang-kadang kita alami sendiri, saudara, waktu malam hari. Rasanya nggak ada orang yang ngomong, sampai pikiran kita ngomong terus, menawarkan teror, ngomong terus. Kita nggak tahu suara ini dari mana, suara ini dari mana. Itu yang terjadi sama Yairus, tetapi Yesus berkata, apa saudara? Jangan dengerin mereka, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya ada orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, kenapa sih ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan Yesus. Tadinya menangis, saudara. Tadinya meratap. Dengan mudah menjadi tertawa. Itulah sifat orang-orang, saudara. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum. Yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Tadinya nangis, sebentar tertawa, dan sebentar takjub. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini, saudara? Yesus memvalidasi apa yang dialami sama Yairus. Yesus adalah orang yang tidak akan tinggal diam saat kita mengalami kekhawatiran. Yesus adalah sebuah pribadi yang tidak pernah lepas tangan saat kita mengalami yang namanya ketakutan. Dia mau memimpin imannya Yairus yang mungkin sudah sangat kecil kepada sebuah yang namanya mujizat. Yesus selalu pengen tolong saudara dan saya. Namun di dalam perjalanan menjemput mujizat, di dalam perjalanan menjemput pertolongan yang Tuhan sudah sediakan, ada beberapa hal yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Bahwa yang pertama, untuk terus berjalan. Ya, kita tahu akhir ceritanya anaknya bangun, saudara. Untuk terus menemui, berjalan sedikit demi sedikit sampai kepada pertolongan, saudara. Yesus ngomong apa? Jangan dengarkan mereka. Artinya begini, saudara. Nomor 1. Kekhawatiran datang dari mendengar suara yang salah. Saya ulangi sekali lagi. Kekhawatiran bisa bertambah ya, atau datang dari mendengar suara yang salah. All the time kita mendengarkan suara demi suara, saudara. Di cerita ini kita lihat ada orang banyak. Ada orang dari keluarga. Mungkin ada temannya Yairus. Namun ada juga suara Yesus yang adalah Tuhan. Jadi ada suara-suara di sini yang saya sebut dengan suara crowd atau orang banyak, saudara. Kita nggak bisa menggantungkan iman kita. Kita nggak bisa mendengarkan mereka. Kita harus tutup telinga sama mereka, saudara. Karena suara mereka kebanyakan hanya mau berkomentar. Suara orang yang nonton, saudara, orang yang ikut-ikutan. Mereka nggak peduli sama sekali sebetulnya. Suara-suara mereka, suara yang tidak pantas untuk kita ikuti. Untuk menjemput yang namanya mujizat. Kita nggak bisa menggantungkan iman kita pada mereka. Karena mereka seliweran ngomongnya, saudara. Ya, tadinya nangis, tiba-tiba tertawa. Setelah tertawa, anaknya disembuhkan sama Yesus. Sekarang bangun, sekarang takjub, saudara. Kita nggak bisa menggantungkan
diri kita kepada mereka, saudara. Jadi kalau saudara sedang khawatir, kurangi baca sosial media. Kurangi dengar orang-orang yang salah. Jauhi perkumpulan-perkumpulan yang demennya gosip. Yang demennya ngomongin segala sesuatu yang gak ada hubungannya dengan perjalanan saudara yang saudara sedang butuhkan. Hindari mereka untuk sementara waktu, tapi jangan musuhi mereka. Karena salah satu dari mereka mungkin bisa naik level, mengatakan hal yang baik dan mereka bisa menjadi teman saudara. Karena dalam kehidupan kita butuh teman-teman yang betul. Kita butuh suara-suara dari teman kita yang bisa membangun kita. Yang bisa menolong kita, mendampingi kita untuk melawan yang namanya kekhawatiran. Saudara kalau ingat cerita orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh ini teman-temannya mungkin bilang begini, "Bro, itu di situ ada Yesus. Dia lagi ngajar di rumah sini. Yuk kita datengin." Mungkin si orang lumpuh ini bilang, "Aduh, buat apa? Ya siapa tahu lu disembuhin. Aduh, gak usah deh, repot lah." Tapi mereka adalah teman-teman yang gila, saudara. Yang tidak suka melihat temennya berbaring ditilam aja begitu. Oh, teman-temannya gotong dia. Udah, yuk gak usah, ikutin kita aja. Pasti bisa sembuh. Siapa tahu Yesus terjadi sesuatu. Ya udah yuk kita datang, digotong ya saudara ke rumah itu. Pas lagi di rumah itu rame betul, orang-orang banyak bilang apa? Udah rame, nggak bisa masuk lagi, betul. Orang-orang banyak begitu saudara. Nggak bisa lagi masuk rumah inilah, besok aja lah atau ini. Tapi teman-teman ini nggak menyerah. Teman-teman mungkin si lumpuh juga udah bilang, udah bro nggak usah lah, aduh repot, udah nggak usah, nggak enak gua. Tapi teman-teman ini gak peduli saudara. Dia naik ke atap rumah saudara, betapa sulitnya itu. Dijebol atap rumahnya, diturunin ke Yesus. Dan seketika orang itu mendapatkan kesembuhan. Karena kata-kata yang betul. Maka bisa terjadi sesuatu di dalam kehidupan. Ya, jadi jangan dengerin kata orang banyak. Carilah orang-orang yang baik. Dengar kata-kata daripada keluarga, tapi tidak juga semuanya 100% betul. Kita butuh suara filter terakhir, yaitu filter yang namanya suara Tuhan. Namun sebelum ke situ, saudara, ada satu hal lagi yang Yesus lakukan kepada Yairus. Yesus bilang begini, jangan takut, percaya saja. Artinya gini, jangan ambil apa yang ketakutan tawarin. Artinya percaya ya, artinya gini. Tolak apa yang pikiranmu tawarin. Tolak apa yang mereka ngomong. Tolak apa yang kamu puter-puter terus di kepala kamu. Tolak film yang selalu terputer di kepala kamu. Apalagi kalau itu bukan kebetulan. Apalagi kalau itu hal masa depan yang saudara gak bisa kontrol. Tolak itu semua katanya. Jangan percaya, ya, jangan takut. Namun percaya saja. Poin yang kedua buat saudara dan saya. Ambil keputusan menolak tawaran kekhawatiran. Ambil keputusan menolak tawaran kekhawatiran. Firman Tuhan berkata begini di Yeremia 17 ayat 9. Hati manusia gak bisa diduga, saudara. Hati manusia itu punya kita loh. Tapi kadang-kadang dia menyiksa kita, betul? Maka tertulis gak bisa diduga. Paling licik dari segala-galanya. Dan terlalu parah penyakitnya. Kalau kita bisa percaya saudara bahwa Yesus adalah juru selamat. Maka kita juga bisa percaya apa yang ditawarkan kekhawatiran itu tidak akan terjadi sama kita. Betul? Kita bisa percaya sesuatu tidak terjadi. Kita bisa menolak sesuatu, saudara. Kenapa kita terima teror yang ditawarkan? Kita kan manusia diberikan pilihan bebas. Saudara bisa pilih untuk gak percaya kok. Enggak, gua gak percaya. Itu gak bakal terjadi sama gua. Betul? Itu mungkin yang disebut dengan iman, saudara. Gak percaya sesuatu itu akan terjadi. No. I don't believe. Mungkin aku prepare. Mungkin aku risk management. Tapi risk management itu hanya menunjukkan bahwa aku manusia. Aku bukan Tuhan. Tapi
Di dalam manusia rohku, aku bisa bilang begini, aku gak percaya itu terjadi sama aku. Ya, banyak dari kita keburu lemes, saudara. Keburu takut, keburu keringat dingin. Langkah pertama, stop suara-suara yang gak jelas. Langkah kedua, apa yang diputer di dalam dirimu sehari-hari ini. Belajar untuk menolak satu demi satu. Ya, ketika waktu saya pertama kali mau punya anak pertama, saudara. Dokter di Jerman pertama bilang, susah punya anak. Dokter kedua bilang, gak bisa. Dokter ketiga bilang, juga sulit, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama istri saya, kita doa aja yuk. Dan biarkan doa melakukan pekerjaannya. Sembari kita menunggu, kita tolak. Kita gak percaya apa yang sama mereka katakan. Gila ya saudara saya ya. Bener gak? Sudah ada diagnosanya kok. Ini dokter yang ngomong. Tapi dalam hati saya bilang sama istri saya, jangan percaya mereka. Jangan percaya dia. Jangan percaya dia. Belum Tuhan yang kasih the final decision. Kita gak perlu percaya siapa-siapa. Amin saudara. Ya, tolak saudara. Nah poin yang terakhir saudara. Mari kita baca Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, artinya apa tuh? Tolak kekhawatiran itu. Jangan percayain lah. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Kepada siapa? Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya begini saudara, di dalam kekhawatiran, saudara harus tahu saudara sedang tunduk sama Tuhan atau sedang tunduk sama kekhawatiran. Makanya yang saya garis bawahi adalah kepada Allah. Di saat saudara khawatir, saudara harus tahu bahwa saudara adalah umatnya Allah. Saudara harus tahu saudara tuannya itu Tuhan. Kebanyakan kita tuannya bukan Tuhan saudara. Artinya begini, poin yang terakhir. Khawatir menunjukkan siapa Tuhan kita. Kekhawatiran sangat terkoneksi dengan siapa yang bertahta di dalam kehidupan kita. Kalau saudara khawatir akan barang-barang, saudara khawatir akan harta, saudara takut habis, nanti masa depan gimana. Saudara, coba selidiki. Jangan-jangan saudara sedang mengabdi kepada Mamon dan bukan mengabdi kepada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya yang kita bisa tanya, saudara. Apa yang kita kejar sekarang? Apakah uang, apakah pakaian, apakah hal makanan, apakah kesehatan, apakah perihal masa depan? Karena yang kita kejar itu adalah kepalanya kita, betul? Ya. Yang kita kejar, dialah yang memimpin kita. Sedangkan firman Tuhan itu selalu berkata, kita itu dijadikan kepala dan bukan ekor. Kalau kita mengikuti mereka, kita otomatis menjadi ekor dan kita akan mengalami kekhawatiran, saudara. Tetapi kalau kita mengejar Tuhan, saya percaya damai yang gak berasal dari dunia, itu adalah milik daripada kita. Pertanyakan seperti ini lagi saudara. Apakah saya merasa aman jika saya miliki semua ini? Nah semua ini yang saudara jawab pribadi, lepas pribadi. Apakah saya baru berasa aman kalau saya punya ini? Apakah saya baru berasa aman kalau saya mengalami ini? Jangan-jangan itu Tuhan kita. Apakah identitas saya terkait dengan satu ini? Wah saudara punya follower banyak. Mulai gak di follow orang. Mulai khawatir. Jangan-jangan itu identitas kita saudara. Pertanyakan lagi. Apa prioritas kehidupanmu? Firman-Nya berkata kan. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Artinya gini. Atur prioritas. Apa prioritasmu? Kebanyakan kita khawatir prioritas kita mau keluar dari masalah secepat mungkin. Ya betul. Kebanyakan kita khawatir karena kita takut.
Kita pengen apa yang kita kita rasa kita bisa nggak takut nih kalau kita dapat ini. Nah, prioritas kita adalah dapetin ini. Padahal itu hal masa depan. Padahal itu sesuatu yang kita nggak bisa dapetin saat ini. Aturlah prioritasmu. Bagaimana kalau kita atur prioritas kita untuk kita belajar nggak takut dan belajar menghampiri Tuhan senantiasa di setiap kekhawatiran menyerang kita. Artinya begini, ambil keputusan hari ini siapa yang saudara mau layani dalam kehidupan kita. Apakah hal-hal yang tadi saya sebut, hal-hal fana, atau Tuhan itu sendiri. Suatu hari Musa khawatir, saudara. Tuhan panggil dia, ya, pertemuan dengan Musa di semak belukar, di burning bush. Ya, Tuhan panggil Musa, Musa, yuk, kamu harus bawa bangsaku keluar. Kamu harus berhadapan dengan Firaun. Wah, takut banget, saudara. Gimana caranya? Bisa-bisa langsung mati. Belum lagi Musa bilang dia orang yang gagap, dia gak bisa ngomong, dia khawatir, dia takut, saudara. Namun Musa tahu Musa gak bisa lari dari panggilannya. Lalu Musa tanya, oke, aku akan pergi ke Firaun, tapi kamu itu namanya siapa? Katanya. Dia nanya, Allah itu namanya siapa? Saya yakin ada satu keinginan dalam hati dia untuk assured bahwa ini benar ya Tuhannya Abraham, ini benarnya Tuhannya Ishak, leluhur-leluhur kita, ini benar gak sih Tuhannya? Musa gak pernah dengar, gak pernah ketemu Tuhan, saudara. Pertama kali disamperin begini, dia pengen tahu ini siapa. Apakah siapa ini bisa diandalkan sama dia? Betul. Kita juga pertanyakan hal yang sama, bukan? Apakah yang kita baca Alkitabnya nih? Apakah ayat-ayat yang barusan kita baca? Apakah pribadi Tuhan itu bisa kita andalin? Karena kita orang gak sempurna, betul saudara? Kita gampang melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita pikir kita berdosa, Tuhan kayaknya gak bela kita nih. Tapi saya mau beritahu saudara, waktu Musa ketemu sama Tuhan, Allah bilang begini, oke, kamu mau tahu namaku supaya kamu punya ketenangan. Inilah namaku. Dia bilang begini saudara, aku adalah, Musa mau tulis, siapa Tuhan? Aku adalah aku. Hah? Aku? Nama Tuhan siapa? Itu namaku, kata Tuhan. I am who I am. Itulah aku. Artinya begini saudara. Tuhan pengen ngomong kepada Musa dan kepada kita semua pada saat ini. Saya akan close di sini saudara. Aku adalah aku artinya begini. Aku gak bisa kasih tahu kamu namaku karena namaku terlalu banyak. Kamu akan pusing. Ada Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Namaku terlalu banyak. Tuhan yang maha kuasa, maha ada, maha tahu. Kamu mau apa? Terlalu banyak Musa. Oh, Allah Abraham, Tuhan Allah Abraham, Tuhan Allah Ishak juga kok, Tuhan Allah yang lain juga kok, semua juga kok. Terlalu banyak Musa. Karena itu aku kasih tahu aja, aku ya aku. Artinya apa? Aku terlalu besar. Yang kamu harus tahu, aku adalah cukup untuk segala masalah yang akan kamu hadapi di dalam perjalananmu menghadapi bangsa Israel. Aku terlalu kecil kalau mau cuman dibatasi dengan sebuah nama. Aku bisa lakukan segala sesuatu. Aku lebih besar daripada segala sesuatu. Bahkan kau melihat aku sekarang dalam bentuk api. Tapi satu hari nanti kamu akan lihat aku dalam berbagai bentuk yang berbeda. Artinya begini, Tuhan kasih Musa sebuah cek kosong. Aku adalah titik-titik-titik yang kamu bisa isi terus-terusan di saat menghadapi segala sesuatu. Saya kasih tahu ya Musa ya, saat kamu menghadapi Firaun, kamu bilang kamu gak bisa ngomong, aku akan jadi lidahmu. Saat Firaun gak kasih, aku yang akan bertindak, aku akan yang melembutkan, aku yang akan menghancurkan dia dengan tulah-tulah. Aku akan menjadi hakim dan bantu kamu. Saat kamu perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, kamu akan lihat banyak musuh. Aku yang akan berperang. Saat kamu kelaparan, aku yang menyediakan. Saat kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Saat kamu dihimpit sama pasukan Firaun, kamu harus menyeberang laut. Aku adalah jalannya. Di saat kau lemah, aku akan jadi kekuatan. Di saat kamu sedih, aku akan jadi penghibur.
Ya, aku adalah aku. Dan Tuhan mau sampaikan pada saat ini saudara, bahwa apapun kekhawatiranmu, apapun uniknya permasalahanmu, apapun kompleksnya masalahmu, saya mau kasih tahu, Tuhan cukup. Tuhan bisa menjadi segala sesuatu yang saudara butuhkan dan yang saya butuhkan. Amin saudara. Jadi di recap ya saudara. Yang pertama, jangan dengerin suara yang salah. Yang kedua, jangan percaya sama yang kekhawatirkan tawarkan kepada saudara. Kalau dia tawarkan kemalangan, dia tawarkan malapetaka. Saudara, ambil keputusan, pakai iman untuk tidak percaya. Itu tidak akan terjadi kepadaku. Yang akan terjadi kepadaku adalah hal-hal yang baik. Makanya Paulus bilang, pikirkanlah hal-hal yang baik, yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, siapa yang kau layani saat ini? Mulai balik kepada Tuhan. Ingat Tuhan kita siapa. Cari dia. Ingat kebesaran dia. Mengucap syukur di hadapan dia. Tuhan kita tidak pernah akan meninggalkan kita. Dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, lebih besar dari segala sesuatu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa saudara. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tenang. Biar kami semua berkata di dalam diri kami masing-masing, jangan takut, percaya aja. Tuhan pasti menolong kita semua. Diberkati pergi, diberkati keluarmu, masukmu saudara, diberkati kejadianmu, perilakumu sehari-hari, kegiatanmu sehari-hari. Aku berdoa biar saudara semua di tempat ini diberikan damai sejahtera daripada Yesus Kristus, penyertaannya daripada Roh Kudus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Randy Junaidi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V Live Streaming hari Minggu tanggal 2 November 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya hari Minggu 2 November 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumaindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tini Setiawati. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benny Lip. GBI Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 15, 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GBI PRJ Fluid pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Muntonijaya MEC. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tini Setiawati. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumaindong. Ibadah Raya Onsite di atas disertai dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor rekening 206 333 8222 atas nama GBPRJ.
Inilah cuplikan video yang tersebar luas di media sosial, menceritakan kisah bullying setelah ibu korban mengunggah cerita mengenai perlakuan yang diterima anaknya di akun Instagram pribadinya. Sehingga dampaknya itu banyak kalau seorang remaja mengalami kecanduan internet. Satu adalah pada psikologisnya sendiri. Seringkali ada gangguan depresi atau gangguan cemas yang meningkat dan sampai kemudian ada ide-ide mengakhiri hidup. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil generasi Yeremia. Generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Jangan takut sekalipun masih muda, karena Tuhan sudah memilihmu. Tuhan memanggilmu untuk bangkit. Bangkitlah hai pemuda-pemudi Indonesia untuk berdoa bagi generasi ini. Bergabunglah bersama kami dalam kebangkitan doa generasi Yeremia pada hari Selasa 28 Oktober 2025 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI PRJ Integrity Convention Center, Krista Room, Mall MGK lantai 9, Jalan Angkasa, Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kontak person Kak Betri 0812 9811 4944. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 8 November 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 3 November 2025 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Kuncinya hukum kasih tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. That's it, very simple. Love Him with your whole heart. Cintai Dia dengan segenap hati. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Kristen Telia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi.
Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.